Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi mengenai pewarisan sifat atau hereditas. Nah, sebetulnya pewarisan sifat ini adalah hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam sebuah keluarga itu terdapat anak yang lebih mirip ke ibunya atau lebih mirip ke bapaknya, atau bahkan mungkin campuran dari ibu dan bapaknya. Nah, hal tersebut atau penemuan tersebut, kasus tersebut akan kita bahas sekarang dalam materi hereditas. Sebelumnya, siapa sih orang yang pertama meneliti tentang hereditas ini atau tentang pewarisan sifat ini? Orang yang pertama meneliti tentang hereditas adalah Bapak Georg Johann Mendel. Nah, si bapak ini disebut bapak genetika karena beliau adalah orang yang pertama meneliti tentang pewarisan sifat. Awalnya beliau meneliti kacang ercis dengan sifat-sifatnya. Misalnya biji kacangnya ada yang bulat, ada yang keriput, bunganya ada yang putih, ada yang kuning. Nah, pertamanya beliau meneliti tentang kacang ercis, sehingga sekarang diakuilah hukumnya hukum Mendel, karena orang yang pertama meneliti tentang pewarisan sifat itu adalah si Bapak Mendel namanya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi hereditas ini, ada beberapa kata yang akan sering digunakan dalam materi hereditas. Yang pertama itu katanya ada kata parental yang artinya adalah induk. Biasanya parental ini dilambangkan dengan huruf P. Yang kedua itu ada kata filius atau keturunan. Biasanya ini dilambangkan dengan huruf F. Nah, yang ketiga itu ada kata dominan. Dominan itu adalah sifat yang menang. Ini biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya M besar gitu. Terus yang kedua itu ada resesif. Yang keempat ada resesif. Resesif ini adalah sifat yang kalah. Itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Terus selanjutnya ada kata intermediate. Itu adalah sifat yang mencampurkan sifat resesif dan sifat dominan. Itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya ada kata genotif. Genotif itu adalah gennya yang muncul, misalnya dilambangkan dengan huruf. Nah, M besar, M kecil. Dan ada fenotip. Kalau fenotip itu adalah sifat yang munculnya. Misalnya bulat, terus asam, manis, merah, putih. Nah, itu disebutnya fenotip atau sifat yang tampak. Selanjutnya ada kata homozigot. Homozigot itu misalnya kak besar atau kak kecil. Dan ada heterozigot. Heterozigot itu misalnya kak besar dan kak kecil. Nah, itu untuk beberapa kata yang akan sering kita gunakan dalam materi hereditas. Oke, langsung saja. Sekarang kita lanjut ke persilangan. Yang akan kita bahas pertama adalah persilangan monohibrid. Ya, sekarang kita akan menyilangkan sifat intermediate. Sifat intermediate. Ini misalnya pada bunga mawar. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Dengan yang mawar merah itu sifatnya lebih dominan daripada mawar putih. Berarti yang mawar merah ini kita lambangkan dengan huruf M besar disilangkan dengan mawar putih yang resesif, berarti M kecil. Nah, F1-nya M besar, M kecil itu warnanya adalah pink atau merah muda. Sekarang kita cari keturunan keduanya. Kita cari keturunan keduanya. Keturunan keduanya berarti di sini kita tulis P2, yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Maka F2-nya sama, kita bikin papan catur lagi. Di sini adalah M besar, di sini M kecil. Yang ini sekarang di sini M besar,
di sini M kecil. Nah, berarti ini M besar turunkan. Ini juga M besar. Ini M besar, ini M kecil. Ini M besar, ini M kecil, dan ini M kecil, M kecil. Nah, M besar itu pasti warnanya merah. M besar, M kecil, pink. M besar, M kecil, pink. M kecil adalah putih. Nah, untuk sifat intermediate ini berarti F2-nya adalah 1:2:1. Genotipnya M besar banding M besar M kecil banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Sedangkan fenotipnya adalah merah banding pink banding pink banding putih. Nah, ini untuk sifat intermediate. Sekarang kita lanjut ke sifat dihibrid atau dua sifat yang berbeda. Sekarang kita lanjut ke persilangan dihibrid atau dua sifat yang berbeda. Kita di sini akan menyilangkan mangga bulat manis dengan mangga lonjong asam. Mangga yang bulat manis itu sifatnya lebih dominan, berarti kita pakai huruf yang besar karena dominan. Bulatnya kita pakai B besar, dan manisnya kita pakai M besar. Disilangkan dengan yang mangga yang lonjong, berarti B kecil. Asamnya kita pakai M kecil, karena ini yang lonjong asam sifatnya lebih resesif. Untuk keturunan pertamanya atau F1-nya berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil. Berarti fenotipnya adalah bulat manis. Nah, itu. Sekarang kita buat keturunan keduanya. P2, B besar, B kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. M besar, M kecil. Kita sama bikin papan catur untuk F2-nya. Bikin papan catur sini. 1, 2, 3, 4, 1. Kita turunkan satu-satu. B besar, M besar, B besar, M besar. Tapi di sini B besar, M kecil, B besar, M besar, B kecil, M kecil. Di sini juga sama. B besar, M besar, B besar, M kecil. Ini B kecil, M besar, jadi di sini B kecil, M kecil. Nah, sekarang kita mulai menyilangkan. B besar, B besar, M besar, M besar, B besar, B besar, M besar, M kecil. Ini sekarang B besar, B kecil, M besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Yang ini B besar, B besar, M besar, M kecil. B besar, B besar, M kecil, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil.
B besar, B kecil, M besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, M besar, M besar, B kecil, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, sekarang kita buat fenotipnya. B besar, B besar, M besar, M besar, ini sudah pasti adalah bulat manis. Manis. Kita singkat jadi buman ya. B besar, B besar, M besar, M kecil, ini juga sama, buman, bulat manis. B besar, B kecil, M besar, M kecil, sama, buman. Ini juga sama, buman. Ini juga buman. Yang ini buas, bulat asam. Yang ini buman. Yang ini buas. Yang ini buman. Yang ini buman juga. Yang ini lonjong manis, loman. Yang ini juga loman. Yang ini buman. Yang ini buas. Yang ini loman, dan yang ini loas, lonjong asam. Nah, sekarang kita lihat keturunannya ada berapa. Yang bulat manis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 banding, kita lihat yang bulat asam, 1, 2, 3 banding 3. Yang lonjong asam 1, 2, 3 banding 3, dan 1 yang lonjong asam manis. Nah, genotipnya banyak ya, ini nih, nanti kalian bisa tulis. Ini genotipnya, dan untuk yang fenotipnya itu 9 itu untuk buman 9, terus buas 9, terus buas 3, loman 3, loas 1. Jadi bulat manisnya 9, bulat asamnya 3, lonjong manisnya 3, dan lonjong asamnya 1. Pada persaingan di hibrid ini hasilnya pasti selalu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, kalian silahkan nanti di rumah buat di buku catatan masing-masing, buat persilangan di hibrid pada jeruk, jangan jeruk, ganti ya, pada kelinci coklat mata merah disilangkan dengan kelinci putih mata hitam. Dengan kelinci coklat mata merah dia lebih dominan daripada kelinci putih mata hitam. Berarti di sini kita pakainya C besar untuk coklat, M besar untuk merah, dan ini C kecil untuk putih, dan matanya yang hitam kita pakai M kecil. Ya, nanti buat di rumah ya, buat di buku catatan masing-masing. Terima kasih.